Halo, perkenalkan nama saya Karen dengan NIM 63240611 dari kampus Kaliabang, Bekasi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ia menjadikannya baik dan indah. Dan kepada kita, manusia, Ia memberi tugas untuk merawat dan menjaga ciptaannya. Namun, dosa dan ketamakan telah membawa manusia untuk merusak alam. Kita sering lupa bahwa dunia ini adalah pemberian Allah yang harus kita jaga, bukan kita eksploitasi. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Demikianlah firman Tuhan. Allah memanggil kita untuk menjadi penjaga bumi ini, bukan hanya sebagai pengguna. Kita dipanggil untuk mencerminkan kasih-Nya kepada seluruh ciptaan. Menjaga ciptaan Allah adalah bagian dari ibadah kita. Dengan tindakan kecil, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Menerapkan hal-hal kecil dalam menjaga ciptaan Tuhan adalah langkah awal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Salah satu cara sederhana yang saya lakukan adalah berusaha untuk lebih bijak dalam menggunakan air. Setiap kali mandi, saya mencoba untuk tidak membiarkan air mengalir terus-menerus. Hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan secara konsisten, kita bisa menghemat banyak air dan menjaga sumber daya alam kita. Saya juga sering berbagi informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada teman-teman dan keluarga. Dengan mengedukasi orang lain, saya berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan tindakan kecil yang berdampak besar. Setiap kali pergi ke tempat yang dekat, saya memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda. Selain baik untuk kesehatan, cara ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor. Allah telah mempercayakan bumi ini kepada kita. Mari kita jadi penjaga ciptaannya, karena ini adalah bentuk kasih kita kepadanya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadilah penjaga ciptaan Allah mulai dari hal kecil demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Bacaan kita adalah Amsal pasal 3 ayat 19-26. Temanya adalah mengelola alam dengan hikmat. Saudara-saudara, Paul Koptek menguraikan Amsal pasal 3 ayat 19-20 sebagai penggambaran yang mirip dengan kisah penciptaan dari Kejadian 1, sebab keduanya secara harfiah menekankan keharmonisan dan kedamaian, di mana dunia itu digambarkan ibarat satu rumah bersama untuk kehidupan semua ciptaan. Orang Ibrani mengkategorikan Amsal itu sebagai bagian ini sebagai pujian kebijaksanaan, yang mana hikmat harus dijaga, mengingat begitulah sejak awal rancangan penciptaan antara Tuhan yang menciptakan dan hikmat itu dia berjalan beriringan. Tuhan mendasarkan ciptaannya dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan kita lihat bahwa Tuhan digambarkan dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang sempurna. Dan hal ini harus menjadi semacam cerminan bagi manusia pada hikmat, pengertian, dan pengetahuan Tuhan, supaya manusia mampu untuk mengelola bumi ini atau menjaga rumah bersama sebagai tempat kehidupannya. Tentu saja pertanyaannya ialah mengapa bagian penciptaan disebutkan dalam kitab Amsal? Saudara, pengulangan ini penting, mengingat dengan menekankan teologi penciptaan, maka manusia dapat mengingat siapa dirinya sebagai umat yang diciptakan, dan harus menyadari bahwa tanpa hikmat dari Tuhan, manusia juga tidak bisa mengandalkan hikmatnya yang terbatas. Tim Dan mengingatkan tentang apa yang diungkapkan Salomo memang harus dikaitkan dengan Kejadian 1. Ini mengingatkan kembali pada penciptaan dunia yang erat kaitannya dengan konstruksi dan tujuan utama dari planet kita dan keberadaan manusia. Penekanannya ialah Tuhan adalah sumber penciptaan dan alat ciptaannya adalah kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengertian. Gema ini kemudian diperdengarkan begitu kuat dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam Kolose 1 ayat 16, di mana Yesus adalah agen penciptaan, sebagai agen penciptaan, sebab oleh Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang di langit, ada di langit, maupun yang di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, takhta, kerajaan, penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Nah, mari kita kaji teks kita, saudara. Ada 3 kata yang dipakai oleh kitab Amsal untuk menggambarkan cara Tuhan menciptakan bumi. Hokma, yaitu hikmat, kemudian tabon, seperti pengertian, dan dahat, itu pengetahuan. Disebutkan, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Saudara, kita tahu bahwa dalam ketika orang belajar tentang bumi, sering disampaikan bagi kita bahwa lapisan bumi ini kan dia seperti bawang. Bagian paling atas disebut atmosfer, kemudian ada litosfer atau kerak bumi, bagian tengah itu astenosfer atau mantel, dan bagian paling bawah disebut inti bumi. Dengan metode geofisika, bagian dalam bumi diketahui melalui getaran dan gelombang seismik. Semua ilmuwan begitu kagum dengan lapisan bumi yang mana secara natural sudah didesain begitu rupa sehingga dunia menjadi seimbang dan meminimalisir resiko bencana. Itulah hikmat yang tidak bisa dimiliki manusia seutuhnya pada alam ini. Ada bagian rahasia di bumi ini yang membuat manusia tidak bisa mencapainya. Misalnya tentang bagian paling bawah bumi pun belum pernah dicapai oleh manusia. Kalaupun pernah ada, itu hanya mungkin sebuah film seperti fiksi ilmiah lah. Kita juga bisa belajar dari kitab Ayub misalnya. Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan perjuangan Ayub dengan mengingatkan akan ide yang sama.
Di luar angin puyuh, Tuhan bertanya, di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang menentukan ukurannya? Ayat 38, ayat 4-5. Tak seorang pun dapat memahami kedalaman hikmat Allah. Yesaya 55 ayat 8-9. Namun ia merendahkan diri untuk membagikan sebagian dari hikmatnya kepada mereka yang percaya dan menaatinya. Sehingga Yakobus pasal 1 ayat 5 bilang bahwa jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah dia minta kepada Allah yang memberinya dengan murah hati kepada semua orang tanpa celah, dan itu akan diberikan kepadanya. Ya, disinilah prinsipnya. Hikmat Tuhan telah menata sebuah keseimbangan, sehingga dengan hikmat Tuhan itu manusia harus belajar dari hikmat Allah untuk terus menjaga keseimbangan bumi sebagai rumah bersama.